warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku jamaah majelis taklim, para hadirin, para pemirsa di mana saja berada, yang semoga kesemuaannya seiman dan setakwa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Semoga apa yang kita kerjakan dalam hidup kita ini semua mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Amin. Semua kita mendapatkan kemuliaan dan menjadi amal ibadah. Amin. Amin. Dan kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Amin. Amin. Dan kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga Allah. Amin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, antara suka dan duka, senang atau pula sengsara, tangis atau pula tawa, bahagia atau pula nestapa, itu semua adalah nikmat Allah. Betul? Betul. Betul. Ini yang hadir di sini, andai Allah ngasih nikmat cuma sebelah, senang terus kagak pernah susah, kira-kira itu orang apa yang senang mulu kagak pernah susah, ketawa mulu pengennya? Kali dibilangnya orang apa? Orang sablon. Atau sebaliknya, susah mulut nih kayak muka yang di depan ini kelihatannya susah mulut. Susah mulut kagak pernah senang. Kira-kira itu namanya orang apa? Hah? Orang apa? Mungkin orang suram atau mungkin orang gila. Ya, susah mulu kagak pernah senang. Atau mungkin dalam hidup kita ini nangis terus, tiap hari nangis, kagak pernah senang. Namanya orang apa? Melarat. Senang terus, happy terus, bahagia terus, kagak pernah nangis. Namanya orang apa? Orang apa? Subhanallah, nikmat Allah Subhanahu wa taala diputarkan di antara umat manusia. Hari ini kita melihat saudara kita dalam keadaan senang, besok dia sengsara. Hari ini kita melihat saudara kita dalam keadaan bahagia,
penuh dengan tawa canda ria, besok hidup dalam keadaan sengsara, miskin melarat jadi janda. Jadi ini ibu-ibu nih yang sudah menikah siap-siap jadi janda. Itu sudah pasti. Ya sudah pasti. Walaupun tidak didoain sama Pak Kiai, sudah pasti jadi janda. Cuma jandanya kan ada dua. Ada janda ditinggal cerai, ada janda ditinggal mati. Tapi ujungnya intinya adalah janda. Tuh. Kalau yang ini nanti mungkin nikah. Kenapa? Karena istrinya sudah meninggal. Itulah kehidupan. Polemik yang sungguh sangat luar biasa. Terkadang polemik dalam kehidupan ini di luar pemikiran akal sehat kita. Kita berpikir A, yang datang B, berpikir B, yang datang C. Kita memintanya adalah 1, yang datang 10. Kita minta 10, 1 pun tak ada. Tuh, ini kan namanya hidup ya. Memang hidup itu kuncinya adalah kita syukur. Kalau enggak syukur itu pokoknya siap-siap sableng. Makanya kenapa sekarang ini hadirin para pemirsa di mana saja yang ada, banyak sekarang ini yang mengkonsumsi narkoba. Nah, kenapa mereka itu mengkonsumsi narkoba? Itu masalahnya nggak bersyukur. Pengennya senang, tidak mau susah. Tidak mau susah. Itu bikin masalah, tapi tidak mau tanggung jawab. Itu efeknya narkoba. Pelariannya yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam berbagai macam kehidupan. Karena umat manusia tidak akan henti bersilih ganti di antara satu sama lain. Hilang 1 datang 2, hilang 2 datang 3, hilang 3 datang 10. Terkadang tidak berpikir jauh lebih banyak lagi permasalahan, terus berhenti. Tidak pernah berpikir di antara satu sama lain. Terus ada dan ada bagaimana polemik dalam kehidupan. Tidak akan bisa menyelesaikan dalam hidup kita. Makin besar umur kita, makin dewasa diri kita, makin besar pula masalah dalam hidup kita. Ini jadi kita ini siap-siap ini banyak masalah. Yang bisa menyelesaikan hanya satu, apa? Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita sudah bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya, kufur akan ditambahkan siksanya. Kenapa mereka hidup menderita? Dengan solusinya narkoba, masuk ke dalam penjara, akhirnya neraka selamanya karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Atur. Setuju? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk ini berpasang-pasangan. Sesudahnya menciptakan berpasang-pasangan ini khusus kepada manusia. Ini yang namanya manusia. Disatukanlah manusia itu dengan yang namanya pernikahan, atau istilah lain adalah aqdun nikah, ikatan pernikahan. Adapun ikatan pernikahan ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesemuaannya itu sudah diatur, hukum dan ketentuannya sudah diatur bagaimana bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita menikah, bertemu, menikah, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama mati, yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu hanya sebatas berusaha. Karena manusia itu hanya sebatas berusaha, ya ketentuannya adalah Allah. Misal ada orang sakit, sakitnya komplikasi.
kayaknya sudah mendekati mati, tapi anaknya tetap kekeh pengen dibawa ke rumah sakit. Pokoknya harus ibu saya bawa ke rumah sakit, bapak saya bawa ke rumah sakit. Apa alasannya? Moga ada harapan sehat. Sudah tahu dia sakit, sakitnya komplikasi, terus dibawa ke rumah sakit dengan harapan semoga sehat. Itu kan namanya syariat. Padahal orang yang dibawa ke rumah sakit tidak semuanya sembuh. Banyak orang yang dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sakit berakhir dengan mati. Tapi kenapa harus dibawa ke rumah sakit? Kan syariat. Hanya sebatas syariat. Syariat hanya sebatas usaha. Hakikatnya ketentuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bagaimana berbicara mengenai masalah jodoh? Apakah jodoh itu memang sudah ditentukan oleh Allah? Apakah kita harus syariat? Atau mungkin kita harus pasrah saja, tidak usah syariat, udah pasrah kepada Allah? Tapi kayaknya ini rata-rata anak muda-mudi ini kagak ada yang sabar ya. Kagak sabar, pengen nikah. Kayaknya dalam hidup ini yang sungguh-sungguh nggak sabar tuh cuma pengen nikah. Iya. Kalau yang perempuan biasanya sudah nggak sabar pengen dinikahi. Ini diam-diam juga artinya nggak milih nih. Sampai-sampai doanya juga. Ya, sampai-sampai doanya juga itu Masya Allah, ya Allah, doanya kami kabulkan. Sambil nangis, suami yang soleh, suami yang beragama taat, suami yang baik, nangis. Kata temennya dikiranya nangis ibadah apa, taunya minta jodoh. Taunya minta jodoh. Ya, yang laki-laki juga sama nih, nangis luar biasa. Nangis luar biasa, wirid lagi. Ditanya, kamu hebat apa nih tumben malam ini kok doa sampai nangis-nangis? Tahu-taunya apa? Tahu-taunya apa? Tahu-taunya apa? Cinta ditolak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang kalau berbicara mengenai masalah jodoh, ini rata-rata pasangan laki-laki dan perempuan ini kagak sabar. Sampai-sampai saking tidak sabarnya ada yang namanya pacaran. Bahkan di negara-negara barat, di Eropa, Australia, bahkan di Amerika, di negara-negara Afrika, sebagian mengatakan pacaran itu sah, adalah hubungan dan pernikahan. Jadi pacaran itu sudah dianggapnya adalah hak milik, hak paten, hak lisensi yang diakui oleh negara. Memang betul. Ya kita tidak tahu saja karena memang kita di negara kita tidak menganut kepemahaman seperti itu. Tapi kalau di Spanyol, di Barat, di Amerika, tetangga negara kita, Australia, pacaran itu sudah paten, lisensi yang diakui, tidak usah menikah lagi dan sudah hukumnya sah bikin anak. Itu pacaran. Nah, sekarang di negara kita bukan hanya saja anaknya pacaran itu, yang lucunya lagi, yang ketakutan orang tuanya. Kalau sudah malam minggu orang tuanya gelisah. Bukan anaknya yang gelisah, orang tuanya yang gelisah. Orang tua yang gelisah. Orang tua gelisah malam minggu waktu mencari waktu kunjung pacar. Saya berdiam diri, kagak pernah ada yang datang, apa anak saya kagak laku. Orang tuanya yang gelisah. Tapi subhanallah, na'udzubillah wastagfirullah, begitu malam minggu anak laki-laki bawa motor langsung bonceng pulang, kadang jam 2:30 malam, penuh bangga dan gembira. Dasar ini dunia sudah terbelingkar. Ini dunia ini
zaman itu pacaran itu sudah dianggap hak milik. Oke ya, kita jadian ya. Oke. Ya. Tiba-tiba putusan ya. Terus akad-akadnya putusan. Seolah-olah pacaran sudah dianggap hak milik. Sampai-sampai karena pacaran itu sudah dianggap hak milik, ya namanya hak milik, semua miliknya diminta. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ngomongnya apa? Kan sudah milik saya. Dibilangnya sudah hak milik. Betul atau betul? Betul. Kalau ini yang putri betul atau betul? Kan aku kan. Pacaran sudah dianggapnya hak milik. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngomongin mengenai masalah pacaran, Islam tidak mengenal apa itu pacaran. Dan pacaran itu 100 bahkan 1000% itu adalah budaya orang kafir, budaya bukan orang Islam. Dan pacaran itu adalah dosa, bilangnya dosa. Oh, emang itu ada pacaran? Nikah. Ya, Islam tidak mengenal apa itu yang namanya pacaran. Terkadang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan tanya sama bapak kalian, ibu kalian semua. Bu, Pak, ini bikin anak terus jadi saya ini dulunya pacaran enggak? Berarti kan hanya kira-kira. Kalau memang dia pacaran, terus pacarannya berapa lama? Kalau berapa lama, terus bikin saya kira-kira di mana bikinnya? Di bawah pohon pisang, di pinggir laut, atau kira-kira di remong-remong? Ayo berani nggak tanya? Itu perlu ditanyakan hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi berbicara mengenai masalah pacaran ini, kalau ditanya orang-orang tua kita, pasti jawabannya macam-macam. Dan 90% mengatakan, nah, saya ketemu sama bapak kamu. Itu pun kabel. Kalau kabel, kebetulan di mana? Di angkot. Pantes katanya bapaknya main ini. Orang bapak sih nemunya di angkot. Ada lagi yang bilang, nah, itu bapak kamu. Sebetulnya nikah sama bapak kamu, jadi kamu itu pun cuma kepaksa. Enggak tulus dari hati. Cuma berat sama bapak. Almarhum mau tidak mau harus sama bapak kamu. Ya pasrah. Ya alhamdulillah kalau pasrah juga ujungnya punya anak 8. Oh, macam-macam jawaban. Jadi macam-macam. Ada lagi yang bilang, sebetulnya saya nggak mau tuh. Enggak mau. Tuh waktu kuliah katanya, bapak kamunya aja yang gak kesabaran. Berapa kali diomelin sama ini, atau aja maksa-maksa aja katanya. Itu bapak kamu tuh, ya udah dan nikah. Pacaran nggak? Orang saya nggak suka katanya. Bapaknya dia paksa. Betul? Betul. Jadi kalau kita pikir-pikir hadirin yang dimuliakan Allah, berbagai macam cerita. Ada yang namanya cinta ketemu di angkot. Ada yang namanya cinta ketemu di pasar. Ada yang namanya cinta ketemu di jalan. Ada yang namanya cinta hanya pandangan sesaat tapi jadi nikah. Malah sebaliknya survei membuktikan mereka yang bercinta gagal dalam pernikahan. Ayo. Bagaimana saudara-saudara kita mereka yang bangga dengan layar televisi, obralkan cintanya, banggakan cintanya, bahkan tuhankan cintanya. Satu minggu cerai. Pacarannya berapa lama? 10 tahun.
Betul? Betul. Dia obrol cintanya, banggakan cintanya, tuhankan cintanya. Lagi hamil, lagi pacarannya, nama papa. Luar biasa. Lagi hamil minta cerai. Pacarannya berapa lama? 5 tahun. Kok nikah sama pacaran lebih lama pacaran? Kenapa hal ini terjadi? Hal ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini ibaratnya PLN pengumuman. Wahai masyarakat Kota Serang, malam ini ada pergantian mati lampu karena di kampung sebelah ada kerusakan. Malam. Ya mau mati lampu. Semua masing-masing menyiapkan macam-macam lampu. Ada yang lilin, ada yang petroma. Tahu petroma? Ada pula yang baterai. Masih siang, saking semangatnya, lilinnya, petromanya, apalagi baterainya, senternya, obornya, dari siang udah dinyalain. Begitu datang waktu maghrib, mati. Ada yang cuma 5 watt, ada yang mati. Kenapa? Ya karena dinyalainnya dari siang. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan syahwat yang menggelora kepada seorang laki-laki dan perempuan yang bernama cinta. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki perempuan, nanti syahwat yang menggelora pada laki-laki dan perempuan ini nyalakanlah di saat akdun nikah. Silahkan sepuasnya. Ini belum akad nikah, lampunya udah dinyalain sepuas mungkin. Begitu waktu nikah, bosan. Kenapa? Karena udah kendor. Makanya, saudara yang dimuliakan Allah, janganlah bercinta sebelum nikah. Karena bercinta sebelum nikah, maka Anda akan dilupakan oleh suami. Hadirin jamaah majelis taklim, para pemirsa di mana saja berada, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan antara laki-laki dan perempuan itu dengan akdun nikah. Tapi kalau lampunya sudah dinyalain dari waktu siang, ya begitu datang waktu maghrib, ya udah, dan dalam keadaan gelap, habis, terhapuslah rasa cinta dan kasih sayang. Makanya ingat, cinta itu hanya sesaat. Cinta itu hanya 1 menit. Nah, kalau sudah terlampiaskan rasa cintanya, maka cinta itu akan hilang. Untuk membanakan, menyalakan rasa cinta, itu sesudahnya akdun nikah. Nah, sekarang bagaimana berbicara mengenai masalah pacaran? Jadi Islam itu tidak mengenal, Islam itu tidak ada yang namanya pacaran. Dan pacaran itu ada sesudahnya akdun nikah. Yang ada kalau memang betul ingin berusaha ta'aruf, saling kenal. Sesudahnya tahu bagaimana saling kenal. Yang kedua, khitobah, untuk melamar. Sesudahnya melamar diterima. Yang ketiga, akdun nikah dengan walimah. Nah, ta'aruf sudah, khitobah sudah, walimah akdun nikah sudah. Baru yang ketiga adalah bercinta. Maka cintanya akan abadi. Sekarang bagaimana fenomena masyarakat kita yang ada di masyarakat kita ini?
Mereka yang membesar-besarkan cinta dan selalu membanggakan dengan rasa cinta, bahkan menuhankan terhadap cinta. Ini adalah perbuatan setan yang melampaui batas. Jadi ini adalah perbuatan setan yang melampaui batas. Sudah perbuatan setan melampaui batas lagi. Kalau memang ini merupakan perbuatan setan dan melampaui batas, sehingga yang kita lihat sekarang ini fenomena masyarakat kita, karena terlalu membesarkan cinta, maka yang terjadi sekarang, saudara-saudariku, para pemirsa yang dimuliakan Allah, sangat ngeri dan takut. Yang terjadi, beli cendol pakai kelapa, perut cendol kagak punya betul? Betul? Kenapa? Karena mereka itu membesarkan cinta. Kalau sudah membesarkan cinta, akhirnya cinta itu akan hilang. Maka dapat kita katakan dan dapat kita tegaskan, tidak ada bercinta sebelum nikah, tidak ada pacaran sebelum nikah. Hanya permasalahannya ini perempuan. Ya, permasalahannya perempuan, bukan laki-laki. Kalau laki-laki insya Allah bisa jaga diri semuanya. Betul. Kalau laki-laki insya Allah semuanya tahu salah dan benar. Betul. Ini masalahnya perempuannya. Kok Pak Kiai yang disalahin perempuan? Ya, kucing itu akan datang kalau ada bau ikan. Betul. Tidak mungkin kucing itu datang kalau tidak ada ikan. Jadi permasalahan bukan kucingnya, permasalahannya itu adalah bau ikannya. Ayo, siapa yang membuat bau ikan? Dia perempuan. Bukan sama suaminya. Dia dandan. Bau kagak? Bau kagak? Tuh, itu masalahnya. Bukan pada suaminya. Ikannya dibuka. Apa yang maksud ikannya dibuka? Ya, pakai celana pendek, pakai kaos pendek, naik motor, udah kacamata jengkol, ditambah lagi pakai HP, ditutup telinganya kagak gider, pulsa kagak ada. Jadi permasalahannya ini adalah permasalahan perempuan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ikan tidak akan bisa dimakan kalau ikannya ditutupi. Kucing pun tidak akan bisa nyari kalau ikannya ditutupi. Artinya apa? Permasalahan segala sesuatu yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tidak akan terjadi kalau ibu bapak menjaga putri-putrinya. Nanti sudah waktunya, insya Allah Allah akan tumbuhkan rasa cinta dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rasa cinta. Semoga kita semua ini orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan besarkan rasa cinta nanti sesudahnya akdul nikah. Mari sama-sama kita berdoa semoga Allah memulihkan kita dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya Rabbal Jalali wal Ikram, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami bersyukur kepadamu telah Engkau tumbuhkan rasa cinta di hati nurani kami. Ya Allah, Engkau Tuhan kami bersyukur kepadamu Engkau telah berikan rasa cinta kepada kami. Ya Allah, jagalah cinta kami, tempatkanlah pada tempatnya. Jagalah cinta kami, berikan kasih sayang pada tempatnya. Ya Allah, lindungilah kami, dan kami bersyukur terhadap nikmat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Ighfir lana dzunubana wa ghfir lana wa liwalidayna
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.